Audio novel ke-202. 9 Sutra Matahari edisi ke-2956 hingga 2960. Pada saat yang sama, 3000 dunia, besar dan kecil, hancur. Di sebuah desa pegunungan kecil, Tuan Liu berdiri di sebuah bukit rendah di belakang desa, matanya seakan menembus angkasa dan melihat ke dalam waktu dan ruang yang jauh. Saya telah hidup menyendiri di sini dalam waktu yang lama, tetapi saya masih belum bisa menerobos dan menjadi dewa. Alam Tianpo ini juga merupakan dunia tempat para dewa lahir di zaman kuno, tetapi selama bertahun-tahun saya telah menggunakan energi dan hukum ruang ini untuk bermeditasi dan berlatih, mencari sedikit napas yang ditinggalkan oleh para dewa di ruang ini. Meskipun saya telah memperoleh beberapa keuntungan, saya masih belum bisa menerobos dan menjadi dewa. Mungkinkah, seperti yang dikatakan legenda, keberuntungan menjadi dewa di laut kekosongan kekacauan telah habis, dan kita telah memasuki era pasca dewa. Jika makhluk-makhluk di era ini ingin menjadi dewa, mereka harus memperoleh cukup keberuntungan untuk menjadi dewa sebelum mereka memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Setelah melihat keluar sebentar, wajah Tuan Liu, yang setenang air, akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi. Dia menghela nafas dan berbicara perlahan. Mengingat kondisi fisik Ronger saat ini, aku tidak akan pernah bisa menyembuhkannya kecuali aku menjadi dewa. Sepertinya demi Ronger, aku juga harus berjuang untuk apa yang disebut keberuntungan menjadi dewa. Tuan Liu terus berbicara pada dirinya sendiri. Tuan Liu kemudian menemui kepala desa, memberinya beberapa instruksi, dan meninggalkan klon untuk menemani Ronger. Badan aslinya meninggalkan desa kecil itu dan memasuki lautan hampa yang kacau. Selama periode ini, ada banyak dewa setengah sempurna di laut kekosongan kekacauan yang telah berjuang selama bertahun-tahun tetapi gagal menjadi dewa. Mereka juga melihat waktu dan ruang dan mengatakan hal-hal yang kira-kira sama dengan Tuan Liu. Para dewa setengah sempurna ini telah menghabiskan waktu dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos dan menjadi dewa, tetapi mereka tetap tidak dapat berhasil. Saat ini, Ye Tianfei sedang berjalan perlahan menuju kelompok dunia Tianyan di laut kekosongan kekacauan, melewati satu kelompok dunia demi satu kelompok dunia di sepanjang jalan. Jika dia merasa ada kelompok dunia yang layak dikunjungi, dia akan memindahkan semua orang keluar dari menara hantu dan bermain bersama. Hu Miao suka ikut bersenang-senang seperti ini dan tentu saja tidak ingin melewatkannya. Saudara kandung Peng Rou memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dalam menjelajah ke laut kekosongan kekacauan daripada Ye Tianfei, dan mereka familiar dengan gugusan dunia di rute ini, jadi mereka bertindak sebagai pemandu bagi Ye Tianfei. Pada hari ini, Ye Tianfei mengajak semua orang bermain di grup dunia bernama Grup Dunia Wangxing. Ketika mereka sedang bersenang-senang, seorang lelaki tua dengan ekspresi muram tiba-tiba muncul di kejauhan, menatap Peng Rou dan Ye Tianfei dengan mata dingin dari jauh. Tuan Muda Sen menebak dengan benar. Si kutu kupret kecil Peng Rou memang masih bersama anak laki-laki itu, dan sepertinya dia ingin membawa anak laki-laki itu kembali ke kelompok dunia Tianyan. Tapi sejak aku menemukan mereka, mereka tidak punya kesempatan untuk kembali ke kelompok dunia Tianyan. Setelah memastikan identitas Peng Rou dan saudara-saudaranya serta Ye Tianfei, lelaki tua itu mensibir dan berkata dengan suara yang tidak terdengar. Lalu lelaki tua itu menghilang langsung ke ruang di sebelahnya. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Sepertinya ada yang memata-mataimu. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Sebagai pohon dunia kekacauan, kemampuan persepsi jiwa Hun Lao mungkin tidak lebih kuat dari Ye Tianfei, tetapi dia sangat peka terhadap ruang, dan dia dapat menangkap fluktuasi spasial sekecil apapun dengan naluri. Ya, aku juga merasakannya. Seseorang sedang mengamataimu ke arah itu tadi. Ulat sutra naga bertanduk emas juga berbicara. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan ke arah itu dan menemukan bahwa memang ada beberapa fluktuasi spasial di lokasi tempat lelaki tua itu baru saja berdiri. Jelas bahwa seseorang baru saja melewati ruang dan pergi dari sini. Mungkin itu adalah orang kuat dari kelompok dunia ini yang kebetulan lewat. Dia melihat kita sebagai orang asing jadi dia mengamati kita. Kita hanya perlu berhati-hati. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Namun, untuk berjaga-jaga, Ye Tianfei memutuskan untuk segera meninggalkan kelompok dunia ini. Guru, apakah kita akan segera pergi? Saya pikir pemandangan di kelompok dunia ini sangat unik, dan saya ingin berkeliling di sini.
Hu Miao merasa sedikit menyesal. Laut kekosongan kekacauan sangat luas, dan ada banyak kelompok dunia. Kita akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi banyak kelompok dunia yang berbeda di masa mendatang. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei membawa saudara kandung Hu Miao dan Peng Rou dan berbalik menuju ruang dan waktu luar. Peng Rou dan saudaranya sekarang mematuhi Ye Tianfei dalam segala hal. Ketika Ye Tianfei berkata dia akan pergi, mereka tidak bertanya mengapa. Namun, pada saat ini, kamu telah menjadi sasaran. Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Hun Lao. Ya, akulah yang menjadi sasaran. Lawanku pastilah seorang ahli di tingkat surgawi. Ye Tianfei tersenyum dingin. Baru saja, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan beberapa energi jiwa yang kuat datang ke arahnya. Energi jiwa tersebut sangat rahasia, muncul dan menghilang, dan sulit dideteksi. Jelas bahwa pihak lain menggunakan beberapa teknik rahasia kekuatan jiwa tingkat tinggi untuk merasakannya. Namun kemampuan persepsi jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga ia langsung menangkapnya. Sepertinya itu menargetkan kita, kata Ye Tianfei dalam hatinya. Namun, beberapa dewa surgawi tidak lagi menjadi masalah besar bagi Ye Tianfei. Belum lagi, binatang berkepala 9 di roda totem 9 istana saja sudah cukup untuk melawan dewa surgawi tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan tempur komprehensif Ye Tianfei saat ini, tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan master tingkat surgawi. Ye Tianfei bahkan ingin menemukan beberapa makhluk surgawi untuk menguji efektivitas tempurnya saat ini. Tuan Ye, situasinya agak buruk. Sepertinya kita menjadi sasaran, dan saya merasa itu adalah seseorang dari keluarga Shen. Peng Rou tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Oh, apakah kamu juga menyadarinya? Ye Tianfei sedikit terkejut, karena energi jiwa Peng Rou jauh lebih lemah daripada miliknya dan Hun Lao. Karena aku mengenal baik kemampuan dan ilmu bela diri keluarga Shen, maka aku dapat dengan mudah merasakan aura energi keluarga Shen. Jawab Peng Rou. Begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Jangan khawatir, jika orang-orang dari keluarga Shen ingin membuat masalah, biarkan mereka datang. Ye Tianfei berkata melalui transmisi suara. Tuan Ye, saya rasa Anda harus berusaha untuk tidak berkonflik dengan keluarga Shen. Cobalah untuk menghindarinya jika Anda bisa. Keluarga Shen adalah keluarga kuno di kelompok dunia Qianchang, dengan fondasi yang sangat dalam dan kekuatan keseluruhan yang kuat. Kata Peng Rou kepada Ye Tianfei. Jika bukan karena aku, Tuan Ye, Anda tidak akan pernah menaruh dendam pada Shen Jie. Dalam arti tertentu, akulah yang melibatkan Tuan Ye. Mulai sekarang, Tuan Ye, Anda harus berusaha untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari keluarga Shen. Ketika saya kembali ke keluarga, saya akan melaporkan masalah ini. Saya percaya bahwa leluhur keluarga Peng akan maju untuk menangani masalah ini dan mencari keadilan bagi saya. Peng Rou berkata kepada Ye Tianfei. Jangan khawatir, prinsip hidupku adalah aku tidak akan memprovokasi orang lain jika orang lain tidak memprovokasiku. Jika orang lain bersikeras memprovokasiku, maka aku akan berjuang sampai akhir. Perseteruan antara Shen Jie dan aku bukan karena dirimu, tetapi karena dia berinisiatif memprovokasiku, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Ye Tianfei menjawab dengan nada datar. Saat berbicara, Ye Tianfei telah meninggalkan grup dunia Wangxing bersama Hu Miao dan Peng Rou, dan berjalan perlahan di laut kekosongan kekacauan yang luas dan tak terbatas. Karakter Ye Tianfei selalu seperti ini. Ketika kekuatannya cukup, tidak perlu menghindari musuh. Pada saat ini, sekelompok orang diam-diam muncul di belakang, dengan jumlah sekitar 100, termasuk Shen Jie. Aku tidak menyangka bahwa kutu kupret kecil Peng Rou biasanya berpura-pura serius dan tampak begitu murni, tetapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk merayu seorang pria cantik dan ingin membawanya pulang. Sungguh tidak tahu malu. Paman, cepatlah bertindak dan tangkap si kutu kupret kecil Peng Rou itu. Aku ingin dia merasakan kekuatanku. Hehe, percayalah, tidak lama lagi dia akan mendengarkan aku dan tunduk padaku. Adapun anak bernama Ye itu, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Aku akan menggunakan metode hukuman yang paling kejam di keluarga Shen kita untuk membuatnya menderita segala macam siksaan dan rasa sakit,
dan membuatnya benar-benar menyesali mengapa dia menjadi musuhku. Beginilah jadinya kalau kau memprovokasiku, Shen Jie. Shen Jie menatap Peng Rou dan Ye Tianfei dan berkata dengan gigi terkatup, wajahnya sangat garang. Jangan khawatir, dia hanya anak laki-laki rendahan dari kelompok dunia terpencil, dan dia berani memprovokasi keluarga Shen kita. Kesombongan bodoh semacam ini pasti akan berakhir buruk. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin berbicara sambil menatap Ye Tianfei dari jauh. Ini adalah makhluk surgawi yang sempurna. Begitu dia selesai berbicara, kecepatan pria parubaya ini tiba-tiba meningkat. Energi spasial yang kuat dilepaskan dari badannya. Setiap langkah yang diambilnya tampaknya memperpendek jarak di depannya, meninggalkan jejak bayangan. Dalam sekejap, dia menyusul Ye Tianfei dan yang lainnya. Energi abadi yang sangat kuat langsung menekan bagian ruang ini. Peng Rou dan Hu Miao merasakan badan mereka tiba-tiba tenggelam pada saat yang sama, seolah-olah gunung-gunung tinggi tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya telah turun dari atas dan menekan badan mereka. Tidak bagus, itu memang penguasa surgawi keluarga Shen. Wajah Peng Rou tak dapat menahan diri untuk berubah drastis. Hahaha, Peng Rou, dasar kutu kupret kecil, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kau berhubungan dengan pria ini? Sekarang kamu tidak punya jalan keluar lagi, jadi kembalilah bersamaku dan jadilah selirku mulai sekarang dan hangatkan tempat tidurku setiap hari. Terdengar tawa sinis Shen Jie dari belakang, dan dia juga menyusul. Shen Jie, kalian dari keluarga Shen sudah keterlaluan. Apa kalian ingin menyerang kedua saudaraku di depan umum? Apakah kamu tidak takut leluhur keluarga Peng akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shenmu? Peng Rou sangat marah hingga alisnya terangkat dan dia berteriak keras. Shen Jie, aku tidak akan pernah membiarkan orang tercela sepertimu menindas adikku. Peng Fang sangat ingin melindungi adiknya, jadi dia melangkah maju dan berdiri di depan Peng Rou. Berdasarkan kekuatan kalian berdua, itu tidak cukup. Aku menyarankan kalian untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak berarti, itu tidak ada gunanya. Peng Rou, jika kau bisa menuruti perintahku dan memenangkan hatiku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan saudaramu. Kalau tidak, aku akan mulai dengannya. Shen Jie menatap Peng Fang dengan jijai, sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia berada di level Dewa Surgawi Primer, sementara Peng Fang hanyalah Dewa Emas. Duar. Saat Shen Jie berbicara, dia melepaskan semburan energi untuk menekan Peng Fang, yang langsung dipaksa mundur berulang kali dan tidak bisa berdiri tegak. Ye Tianfei melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat melonjak ke arah Shen Jie. Kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini telah mencapai 180.000 naga, yang sangat menakutkan dan bukan sesuatu yang dapat ditahan Shen Jie. Bagaimana ini mungkin? Selamatkan aku cepat. Shen Jie merasakan kekuatan mengerikan yang tak berujung menyerbu ke arahnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak minta tolong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Tianfei bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pria parubaya dari keluarga Shen yang menyusul lebih dulu juga sedikit mengubah wajahnya. Dia melangkah maju dan melepaskan energi abadinya untuk melawan. Duar. Kekuatan fisik Ye Tianfei dan energi abadi pria parubaya itu saling bertabrakan. Tabrakan dua energi yang kuat itu langsung menyebabkan ledakan energi terus-menerus di pusat tabrakan. Waktu dan ruang di posisi itu langsung hancur, dan retakan ruang hitam besar muncul. Kutu kupret, bagaimana dia bisa begitu kuat? Shen Jie masih dalam keadaan terkejut, menatap Ye Tianfei dengan ketakutan dan kebencian, merasa sangat tidak rela. Dia adalah seorang dewa surgawi, tetapi dia dipaksa mundur oleh seorang dewa emas dalam satu gerakan. Ini terlalu menyedihkan dan sulit baginya untuk diterima. Dia hanyalah seorang anak kecil dengan kekuatan seorang dewa emas, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tampaknya dia sedang mengembangkan kekuatan fisik. Mata pria parubaya dari keluarga Shen berubah ketika dia melihat Ye Tianfei. Mereka tidak menghina seperti sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang lain dari keluarga Shen juga menyusul dan mengelilingi Ye Tianfei dan teman-temannya. Ye Tianfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada total 8 makhluk surgawi dari keluarga Shen. Yang terkuat adalah pria parubaya yang menyusul lebih dulu,
yang telah mencapai alam makhluk surgawi yang sempurna. Kakak beradik Peng Rou menjadi pucat ketika mereka melihat begitu banyak makhluk surgawi dari keluarga Sen. Tuan Muda Ye, pihak lain memiliki banyak orang dan ada begitu banyak makhluk surgawi. Sebaiknya kita mencari kesempatan untuk keluar dan tidak melawan mereka secara langsung. Peng Rou berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Jangan khawatir, serahkan saja padaku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa monster muda seperti itu akan muncul dari kelompok terbelakang 3000 dunia. Sungguh langka. Jika kau benar-benar dibiarkan tumbuh dewasa, suatu hari kau akan menjadi sosok yang tangguh di laut kekosongan kekacauan. Namun, kau telah memprovokasi keluarga Sen kami, dan kau ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk terus tumbuh. Hari ini adalah hari kematianmu. Anak muda, kuharap kau akan mengingat dan belajar di kehidupanmu selanjutnya untuk tidak memprovokasi orang dan kekuatan yang tidak mampu kau ganggu. Pria parubaya itu menatap Ye Tianfei dan berbicara perlahan. Meskipun Ye Tianfei baru saja menunjukkan kekuatan yang dahsyat, di matanya, tidak peduli seberapa kuat Dewa Emas, dia memiliki batasnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan sebanding dengan Dewa Surgawi yang sempurna seperti dia. Terlebih lagi, keluarga Sen memiliki total 8 Dewa Surgawi yang hadir. Jika mereka semua bergegas maju, Ye Tianfei tidak akan mampu melawan bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Apakah kau ingin membunuhku hanya karena kau memilih karakter-karakter ini? Kau terlalu banyak berpikir. Ye Tianfei menatap orang-orang dari keluarga Sen yang mengelilingi mereka, wajahnya acuh tak acuh dan dia menjawab dengan mensibir. Melihat ekspresi Ye Tianfei, orang-orang dari keluarga Sen di sekitarnya semuanya marah. Keluarga Sen adalah keluarga kuno di kelompok dunia Tianchang, dan telah diwariskan sejak lama. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak sekuat di zaman kuno, ia masih menikmati reputasi tertentu di kelompok dunia Qianchang dan diakui sebagai keluarga yang kuat. Secara umum, kekuatan teratas di kelompok dunia Qianchang tidak akan mau memprovokasi keluarga Sen kecuali jika diperlukan. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Sen selalu menganggap diri mereka tinggi ketika berada di luar. Sekarang mereka dipandang rendah oleh Ye Tianfei, orang-orang dari keluarga Sen ini tentu saja sangat marah. Dia hanyalah Dewa Emas. Bagi keluarga Sen, dia seperti semut. Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Nak, aku di sini untuk membunuhmu. Dewa Emas yang sempurna dari keluarga Sen yang berdiri di belakang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Dia bergerak dan dengan cepat bergegas menuju Ye Tianfei. Di tangannya dia memegang pedang lebar emas, memancarkan cahaya pedang yang mendominasi dan tampak agung. Jangan keras kepala. Dewa Surgawi sempurna dari keluarga Sen berteriak kaget. Dia melesat dan mencoba bergegas menyelamatkan orang. Dia tahu bahwa Dewa Emas sempurna dari keluarganya ini jelas bukan tandingan Ye Tianfei. Wah, gerakan Ye Tianfei jauh lebih cepat daripada gerakannya. Dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan Dewa Emas sempurna keluarga Sen yang sedang berlari ke arahnya menjadi bola kabut darah, yang kemudian menghilang bersama angin, tidak meninggalkan apapun. Kekuatan fisik 180.000 naga seperti menggunakan pisau dagieng untuk membunuh seekor ayam saat digunakan untuk berhadapan dengan Dewa Emas. Melihat Ye Tianfei menghancurkan Dewa Emas yang sempurna dengan satu pukulan, wajah semua orang di keluarga Sen berubah drastis. Belum lagi Dewa Emas, bahkan Dewa Surgawi pun diam-diam terkejut. Karena kekuatan fisik yang ditunjukkan Ye Tianfei terlalu kuat, meskipun mereka adalah makhluk surgawi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Tianfei dalam hal kekuatan fisik. Ayo kita pergi bersama. Balas dendam untuk kakak kelima Sen. Seorang Dewa Surgawi sempurna lainnya dari keluarga Sen berteriak dengan marah dan bergegas menuju Ye Tianfei. Bersamanya, ada belasan Dewa Emas lainnya dari keluarga Sen, yang semuanya adalah Dewa Emas sempurna atau Dewa Emas tingkat tinggi. Kau ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Ye Tianfei mensibir. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan melangkah maju dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Duar. Ye Tianfei meninju, dan tinjunya terus membesar. Kekuatan fisik yang mengerikan mengalir keluar seperti aliran air gunung, membuat orang merasa bahwa dia seperti Tyrannosaurus Rex kuno, dengan keganasan yang luar biasa.
Tidak bagus, semuanya mundur. Kali ini, para penguasa abadi dari keluarga Sen jelas merasakan kekuatan fisik yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, dan wajah mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa Dewa Emas dari keluarga Sen tidak akan pernah sebanding dengan Ye Tianfei. Selusin Dewa Emas dari keluarga Sen yang bergegas menuju Ye Tianfei semuanya ketakutan oleh kekuatan fisik yang melonjak dan tak berujung. Mereka tidak berani melawan lagi dan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, kekuatan fisik Ye Tianfei telah menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tinju Ye Tianfei, yang mengandung kekuatan fisik yang mengerikan, terdorong maju seperti gunung kecil. Sepotong langit dan bumi ini dan bahkan seluruh dunia tampak berguncang hebat bersama dengan tinju Ye Tianfei. Kekuatan fisik 180.000 naga itu begitu mengerikan hingga satu pukulan acak dari mereka dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Nak, berhenti. Para dewa dari keluarga Sen semuanya cemas dan bergegas untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi seberapa cepat Ye Tianfei? Bang, bang, bang. Tinju Ye Tianfei melesat maju, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, belasan dewa emas dari keluarga Sen bagaikan selusin gelembung. Mereka terkena dan meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah, lalu tersapu oleh kekuatan tinju itu, mereka lenyap tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dia membunuh lebih dari selusin dewa emas dalam satu pukulan, dan semuanya adalah dewa emas sempurna dan dewa emas tingkat tinggi. Bahkan para penguasa abadi surgawi merasa dingin saat melihat pemandangan seperti itu. Kakak, kekuatan Tuan Ye sangat mengerikan. Aku selalu mengira bahwa kekuatannya yang terkuat adalah energi mentalnya, tetapi aku tidak menyangka kekuatan fisiknya begitu mengerikan. Peng Rou dan saudara laki-lakinya berdiri di belakang Ye Tianfei dan sangat terkejut melihat Ye Tianfei menunjukkan kehebatannya dan membunuh musuh satu demi satu. Mereka sangat terkesan dengan Ye Tianfei sehingga mereka berseru dengan takjub. Tuan muda Ye adalah bakat yang langka. Sulit bagi kita untuk menebak kekuatan sejatinya. Apa yang biasa kita lihat mungkin hanya sebagian dari kekuatannya. Peng Rou menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah, mengangguk, dan berkata dengan lembut. Kakak, bukankah kau sudah bilang sebelumnya? Jika kau menikah di masa depan, kau ingin menikahi seorang pahlawan yang satu dari sejuta dan jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Aku rasa Tuan muda Ye memenuhi persyaratanmu. Peng Fang tiba-tiba berkata kepada Peng Rou melalui transmisi suara. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Padahal, di mata Tuan Ye, dia dan kami berdua hanyalah kenalan biasa. Tuan Ye mengantar kami kembali karena rasa kesatria. Lagi pula, bagaimana mungkin aku, orang yang biasa-biasa saja, layak untuk Tuan Ye? Peng Rou melotot ke arah Peng Fang dan menjawab. Kakak, kenapa kau berkata seperti itu tentang dirimu? Lagi pula, kau adalah yang paling cantik dan berbakat di antara generasi muda murid perempuan di keluarga Peng kita. Kata Peng Fang sambil mensibir. Dasar kutu kupret kecil bernama Ye, kau benar-benar membunuh begitu banyak orang dari keluarga Sen. Kau bersalah atas kejahatan yang keji. Kau harus mati. Sen Jie sangat marah hingga wajahnya berubah dan ia berteriak liar saat melihat Ye Tianfei membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Sen dalam waktu singkat. Mari kita semua bekerja sama untuk membunuh binatang kecil ini. Para dewa dari keluarga Sen sangat marah dan mengepung Ye Tianfei dari segala arah untuk membunuhnya. Adapun para dewa emas dari keluarga Sen, mereka semua ketakutan ketika mereka melihat adegan pembunuhan brutal dan mengerikan yang dilakukan Ye Tianfei dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka terus mundur tanpa sadar. Para dewa emas dari keluarga Sen ini tahu bahwa mereka pasti tidak akan sebanding dengan Ye Tianfei, dan maju ke depan sama saja dengan mencari kematian. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei menjatuhkan lebih dari selusin dewa emas dari keluarga Sen dengan satu pukulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pembunuh. Dia melirik semua orang di keluarga Sen dengan mata pembunuh dan berkata dengan dingin. Memanggil. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menghilang. Semuanya, hati-hati. Semua dewa emas segera mundur. Dewa surgawi sempurna dari keluarga Sen terkejut dan berteriak untuk mengingatkan mereka. Wah, sudah cukup, berhentilah bersikap kasar. Makhluk surgawi yang sempurna itu benar-benar marah.
9 pagoda perak melesat keluar dari atas kepalanya. 9 pagoda perak ini bekerja sama satu sama lain untuk membentuk formasi pertempuran yang kuat untuk menekan Ye Tianfei. Hanya saja kecepatan Ye Tianfei terlalu cepat dan dia sudah meninggalkan tempat dia berada tadi. Dengan suara keras, 9 pagoda perak itu meledak bersamaan, menghancurkan ruang di depannya dan meninggalkan lubang gelap yang besar di angkasa. Bang bang bang. Pada saat ini Ye Tianfei telah menyerbu ke arah Dewa Emas dari keluarga Shen, membunuh 6 atau 7 Dewa Emas dalam sekejap dengan masing-masing satu pukulan. Para Dewa Emas dari keluarga Shen ini terlalu lemah bagi Ye Tianfei, bagaikan seekor harimau yang menyerbu sekawanan domba yang lemah dan mulai membunuh mereka. Lari. Para Dewa Emas lainnya dari keluarga Shen ketakutan dan melarikan diri ke segala arah, tetapi kecepatan mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Ye Tianfei. Setiap kali Ye Tianfei melangkah, dia akan mengejar seseorang dari keluarga Shen dan kemudian membunuhnya seketika dengan satu pukulan. Nak, kau cari mah Tei. Cepat hentikan dia. Para dewa keluarga Shen begitu marah hingga gemetaran saat melihat orang-orang di keluarga mereka terus-menerus dibunuh oleh Ye Tianfei. Mereka mengejar Ye Tianfei mah Tei-han untuk menghentikannya membunuh. Peng Rou, dasar kutu kupret kecil. Kau merayu anak bernama Ye dan membunuh begitu banyak orang di keluarga Shen kita. Aku ingin kau membayar harganya. Pada saat ini, Shen Jie tiba-tiba melihat Peng Rou dan saudara laki-laki serta perempuannya berdiri di kejauhan. Dia sangat marah dan bergegas seperti orang gila. Ayo cepat kabur. Raut wajah Peng Rou berubah drastis saat melihat Shen Jie bergegas mendekat. Dia menarik Peng Fang dan berbalik untuk kabur. Keduanya adalah Dewa Emas, sedangkan Shen Jie adalah Dewa Surgawi, jadi mereka jelas bukan tandingannya. Peng Rou, dasar kutu kupret kecil, kau tidak bisa melarikan diri. Shen Jie sangat haus darah dan bergerak sangat cepat. Ia langsung menyusul Peng Rou dan saudaranya dan menamparkan mereka. Energi tingkat surgawi langsung menyelimuti Peng Rou dan saudaranya. Keduanya merasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Peng Rou, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membunuhmu setelah aku cukup bersenang-senang. Sedangkan adikmu, dia bisa mah Tei sekarang. Kata Shen Jie sambil mensibir. Kaulah yang akan mah Tei. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian sosok Ye Tianfei muncul di depan Peng Rou dan langsung meninjunya. Kekuatan tinju yang melonjak langsung membuat Shen Jie terlempar ke belakang. Dengan suara keras, salah satu lengan Shen Jie langsung meledak, dan kemudian separuh badannya juga meledak. Shen Jie hanyalah makhluk surgawi junior, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan fisik Ye Tianfei yang mengerikan? Selamatkan aku. Shen Jie merasakan kekuatan tinju yang sangat mengerikan mengamuk di separuh badannya yang tersisa, dan itu akan meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Makhluk surgawi sempurna dari keluarga Shen tiba saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan energi lembut yang membungkus separuh badan Shen Jie, menangkal kekuatan tinju Ye Tianfei. Baru pada saat itulah Shen Jie menyelamatkan separuh badannya yang tersisa. Dewa abadi sempurna dari keluarga Shen mengaktifkan 9 pagoda perak dan membombardir Ye Tianfei. Ye Tianfei memandangi 9 pagoda perak dan diam-diam terkejut. 9 pagoda ini semuanya adalah senjata ajaib tingkat keabadian surgawi yang sempurna, dan mereka membentuk formasi pertempuran satu sama lain, yang membuat kekuatan mereka semakin mengerikan. Ye Tianfei segera mundur, menjentikkan lengan bajunya, menggulung saudara Peng Rou, memindahkan mereka ke menara hantu, dan kemudian bergegas menuju para dewa emas yang tersisa dari keluarga Shen. Cepat hentikan dia. Makhluk surgawi yang sempurna itu tahu bahwa Ye Tianfei masih ingin membunuh seseorang, dan berteriak keras. Namun, kecepatan Ye Tianfei benar-benar terlalu cepat. Dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, ditambah kecepatan badan aslinya, dikombinasikan dengan sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa, ia sudah dapat bersaing dengan makhluk surgawi yang sempurna dalam hal kecepatan. Bang bang. Kemanapun Ye Tianfei pergi, dia meninju satu persatu, terus-menerus membunuh para dewa emas keluarga Shen, membuat para dewa emas keluarga Shen itu menangis memanggil orang tua mereka dan melarikan diri dengan putus asa, hanya menyesali bahwa mereka dilahirkan dengan 2 kaki yang hilang. Nak, berhenti.
Dewa abadi yang sempurna dari keluarga Sen memimpin 6 dewa abadi untuk mengejar Ye Tianfei, tetapi dia selalu selangkah lebih lambat. Melihat Ye Tianfei membunuh orang-orang keluarga Sen satu demi satu, dia meraung marah. Keluarga Sen awalnya memiliki 8 makhluk surgawi yang hadir, tetapi Sen Jie lumpuh oleh pukulan Ye Tianfei dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Hehe, kamu dari keluarga Sen terus-terusan memprovokasiku. Apa kamu pikir aku ini orang yang mudah diganggu? Ye Tianfei menoleh untuk melihat makhluk surgawi sempurna dari keluarga Sen dan tersenyum dingin. Bang bang bang. Sementara Ye Tianfei berbicara, dia meninju dan membunuh 3 orang lagi dari keluarga Sen satu persatu, seolah-olah mereka sedang membunuh ayam. Para dewa keluarga Sen menyaksikan Ye Tianfei membunuh orang terus-menerus tetapi tidak dapat menghentikannya. Perasaan ini sangat membuat frustrasi. 7 makhluk surgawi itu semua geram dan mengejar Ye Tianfei sambil meraung. Semuanya, segera mendekat ke arah kami bertujuh. Makhluk surgawi yang sempurna itu tiba-tiba memikirkan hal ini dan berteriak. Sudah terlambat. Ye Tianfei tertawa terbahak-bahak. Momen berikutnya. Duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan cahaya pedang tebal menyapu keluar. Puff puff. Cahaya pedang ini menebas dan menyapu, menewaskan hampir setengah dari dewa emas yang tersisa dari keluarga Sen. Belum lama ini, untuk berlatih telapak dao surgawi, Ye Tianfei memahami hukum jalur pedang agung. Level ilmu pedangnya saat ini telah mencapai level 700.000 pedang yang kembali menjadi satu, yang membuatnya terlalu mudah untuk digunakan untuk menghadapi dewa emas. Duar-duar. Ye Tianfei kembali melontarkan beberapa sinar pedang, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, dia membunuh semua dewa emas dari keluarga Sen. Sisa-sisa dewa emas dari keluarga Sen yang malang awalnya berlari dengan kecepatan penuh menuju 7 dewa surgawi. Mereka berpikir bahwa selama mereka mendekati 7 dewa surgawi, mereka akan diselamatkan. Namun, mereka terbunuh oleh pedang ketika mereka baru berlari setengah jalan. Faktanya, Anda membunuh orang lebih cepat dengan ilmu pedang. Kata Hun Lao. Aku tahu. Aku hanya menguji kekuatan fisikku. Ye Tianfei mengangguk sebagai jawaban. Baru saja, Ye Tianfei menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan musuh demi menguji kekuatan fisiknya saat ini. Jika dia menggunakan ilmu pedang, dia pasti sudah membunuh semua dewa emas dari keluarga Sen sejak lama. Wah, berani sekali kau. Kau telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Sen. Sang dewa abadi yang merupakan pemimpin keluarga Sen melihat mahyiat-mahyiat berserakan di tanah, matanya berdarah dan dia berkata dengan gigi terkatup. Tahukah kamu, para dewa emas ini adalah para elit keluarga yang dikirim oleh keluarga Sen untuk menjelajahi alam rahasia kehampaan dan mencari harta karun. Di antara para dewa emas, masing-masing dianggap sebagai pemimpin. Tanpa diduga, mereka semua dibunuh oleh Ye Tianfei, yang menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Sen. Membunuh 7 makhluk surgawi dari keluarga Sen telah benar-benar mengamuk. Kesedihan dan kemarahan mereka berubah menjadi aura pembunuh, dan mereka bersama-sama bergegas menuju Ye Tianfei. Sekarang giliranmu. Kali ini, Ye Tianfei tidak akan menghindari para peri dari keluarga Sen ini. Dia berbalik perlahan dan berkata dengan dingin. Duar. Sebuah kekuatan fisik yang mengerikan meledak dan keluar dari badan Ye Tianfei. Ledakan. Ye Tianfei maju selangkah, mengambil inisiatif menyerang, dan meninju peri dari keluarga Sen. Makhluk surgawi dari keluarga Sen ini berada di tingkat menengah makhluk surgawi. Dia memegang tombak di masing-masing tangan dan segel harta karun kuning mengambang di atas kepalanya, tenggelam dan tenggelam. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Tianfei tidak lebih lemah dari para dewa, jadi dia tidak berani meremehkannya sedikit pun dan menggunakan seluruh kekuatannya saat menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Tianfei meninju 3 kali berturut-turut, membuat 2 tombak dan segel kuning milik makhluk surgawi perantara keluarga Sen terlempar ke belakang, lalu dia menambahkan pukulan lain, mengenai wajah makhluk surgawi perantara itu. Kekuatan pukulan yang mengerikan membuat wajah makhluk surgawi perantara ini berubah drastis. Anak muda, matilah. Pada saat ini, makhluk surgawi perantara lain dari keluarga Sen tiba, meninju dengan kedua tangan, dan 18 gajah putih muncul pada saat yang sama, secara kolektif bergegas menuju Ye Tianfei. Ini adalah gaya tinju yang sangat maju. Duar-duar.
Ye Tianfei tidak peduli dan hanya mengayunkan tinjunya. Kekuatan fisik 180.000 naga mengalir keluar dan bertabrakan dengan makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen ini. Setelah 3 pukulan, bagaimana ini mungkin? Makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen berteriak kaget, seluruh lengannya hancur, badannya terpental, dan dia memuentekan lebih dari selusin darah. Auranya langsung turun drastis. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei mengayunkan tinjunya ke arah makhluk surgawi perantara yang sedang memegang sepasang tombak. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dia menjatuhkan makhluk surgawi perantara itu dengan 1 pukulan, menyebabkan dia memuentekan darah dan menjadi pucat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Tianfei melukai 2 makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Shen. Jika para dewa lainnya tidak menyerbu sambil meraung, Ye Tianfei hanya membutuhkan 2 pukulan lagi untuk membunuh 2 dewa perantara dari keluarga Shen. Semua orang berhati-hatilah, kekuatan tempur anak ini sebenarnya jauh melampaui imajinasi kita. Semua orang harus maju dan mundur bersama dan menyerang bersama. Jangan bubar, jangan sampai kalian dikalahkan olehnya satu persatu. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei membuat para dewa dari keluarga Shen ini benar-benar takut, kata dewa yang sempurna itu dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian berkumpul. Ye Tianfei mensibir. Saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran, dan 2 belenggu tak terlihat langsung dipasang pada badan 2 makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen yang baru saja dilukai oleh Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat. Ah! 2 teriakan terdengar. 2 makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen diserang oleh pedang hati tak terlihat dan kunci kekuatan hati. Mereka tidak tahan dan terlempar keluar lagi seolah-olah disambar petir. Mereka jatuh ke tanah yang jauh, muente darah terus-menerus dan tidak bisa bangun. Jelas bahwa mereka telah terluka parah. Belum lama ini, Ye Tianfei memasuki menara pemurnian pikiran. Di sana ia berlatih telapak dao surgawi sambil mengolah energi mentalnya. Setelah berhasil berlatih telapak dao surgawi, tingkat energi mentalnya juga meningkat secara signifikan. Pedang hati tak kasat mata dan kunci kekuatan hati yang sekarang digunakan Ye Tianfei dapat dengan mudah menghadapi makhluk surgawi tingkat menengah. Terlebih lagi, serangan energi mental sulit dirasakan, jadi para dewa abadi lainnya dari keluarga Shen tidak membantu kedua dewa abadi perantara ini sama sekali. Semua orang harus berhati-hati. Konon, anak ini mendapatkan senjata ajaib berupa energi mental di alam rahasia ketiadaan. Sepertinya itu benar, teriak Shen Jie saat ini. Setengah badan Shen Jie baru saja dirusiak oleh Ye Tianfei, dan kini berada dalam senjata ajaib luar angkasa milik keluarga Shen yang merupakan makhluk abadi yang sempurna, tetapi dia selalu memperhatikan situasi di luar. Setelah mendengar perkataan Shen Jie, raut wajah beberapa dewa abadi keluarga Shen yang tersisa sedikit berubah, karena seperti yang diketahui semua orang, serangan dari energi mental adalah yang paling sulit untuk dirasakan dan dilawan. Prajurit yang pandai menggunakan energi mental biasanya sangat sulit dihadapi. Tidak ada gunanya berhati-hati. Ye Tianfei tertawa. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei menatap makhluk surgawi junior dari keluarga Shen dan berkata sambil mensibir. Ada 8 makhluk surgawi dalam keluarga Shen, termasuk 1 makhluk surgawi sempurna, 2 makhluk surgawi menengah, dan 5 makhluk surgawi dasar. Setelah Shen Jie lumpuh, hanya tersisa 4 makhluk surgawi junior. Di mata Ye Tianfei, keempat makhluk surgawi junior ini hanya dapat dianggap sebagai orang lemah. Semuanya, berkumpullah. Dewa muda yang menjadi sasaran Ye Tianfei merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk berteriak. Matilah kau, binatang kecil. Pada saat ini, makhluk surgawi yang sempurna mendesak 9 pagoda perak untuk berguling, dan energi yang kuat menekan Ye Tianfei. Masing-masing dari 9 pagoda ini adalah senjata sihir surgawi yang sempurna, dan ketika mereka membentuk formasi pertempuran, harus dikatakan bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan Ye Tianfei diam-diam terkejut. Ye Tianfei telah menguasai metode mengukir pola susunan pada senjata ajaib dan kemudian menggunakan beberapa senjata ajaib untuk bekerja sama satu sama lain guna membentuk formasi pertempuran. Namun, Ye Tianfei tidak memiliki formasi pertempuran yang terdiri dari senjata ajaib tingkat surgawi yang sempurna. Memanggil.
Ye Tianfei mengguncang badannya dan melepaskan kekuatan fisik yang mengerikan untuk melawan energi dari 9 pagoda perak. Kemudian dia melesat dan dengan mudah menghindari serangan dari 9 pagoda perak. Salah satu alasan mengapa Ye Tianfei bisa bertarung melawan 8 orang sendirian dan berani bertarung dengan 8 penguasa surgawi pada saat yang sama adalah karena kecepatan badannya adalah salah satu alasannya. Makhluk surgawi junior dari keluarga Shen yang baru saja menjadi sasaran Ye Tianfei tiba-tiba menjerit, darah menyembur keluar dari ketujuh lubangnya, badannya terlempar tinggi ke udara, jatuh ke tanah di kejauhan. Kemudian kepalanya miring, dan tidak ada gerakan, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Raungan. Makhluk surgawi yang sempurna itu terkejut dan marah ketika dia melihat ahli keluarga Shen lainnya terluka oleh Ye Tianfei, dan dia meraung seperti orang gila. Duar. Di tengah aumannya yang marah, dia melancarkan pukulan. Tanda tinju yang besar segera muncul, yang tampaknya memadatkan energi dan hukum surga. Angin tinju yang mengerikan menyapu kehampaan. Ini seharusnya menjadi hukum jalan tinju yang hebat. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Para master yang telah mencapai tingkat dewa surgawi yang sempurna telah mulai memahami hukum-hukum Dao yang agung. Ye Tianfei mengayunkan pedangnya dan menebas, menerapkan hukum pedang untuk melawan. Tinju besar dan cahaya pedang saling bertabrakan, dan energi benturan yang melonjak menyebar ke segala arah seperti lautan yang mengamuk. Bagaimana mungkin? Nak, kau baru berada di alam abadi emas, namun kau sudah mulai memahami prinsip-prinsip agung Dao. Makhluk surgawi sempurna dari keluarga Shen ini merasakan prinsip-prinsip agung Dao pedang yang terkandung dalam ilmu pedang Ye Tianfei dan tidak dapat mempercayainya. Kelihatannya keluarga Shen kita telah memancing monster yang tangguh. Dewa emas telah mulai memahami hukum Dao. Jika kita membiarkannya tumbuh dewasa, keluarga Shen kita akan memiliki saingan yang mengerikan di masa depan. Tidak peduli apapun, kita harus membunuh binatang kecil ini. Dewa yang sempurna itu penuh dengan niat membunuh, dan dia ingin segera membunuh Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei terlalu licin, dan banyak serangannya gagal melukai Ye Tianfei sama sekali. Makhluk surgawi yang sempurna dari keluarga Shen diam-diam mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirimkan beberapa pesan. Wah, aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Dewa abadi yang sempurna dari keluarga Shen itu meraung. Duar. 9 pagoda perak terbang bersama dan berkumpul di atas kepalanya. 9 pagoda itu bergabung menjadi satu pagoda besar, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan yang tampak abadi dan menyilaukan, seolah-olah terbakar. Setelah 9 pagoda bergabung menjadi satu, energi yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan, menyebabkan kekosongan meledak terus-menerus. Suara ledakan energi ada di mana-mana, bidang ruang dan waktu yang luas hancur, dan debu ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan beterbangan. Tekanan energi yang sangat mendominasi menyelimuti ruang dan waktu ini, menekan Ye Tianfei lapis demi lapis. Ye Tianfei tidak dapat membayangkan bahwa 9 pagoda akan mengalami perubahan seperti itu, dan matanya menjadi lebih serius. Wus! Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk menghindar. Pagoda besar itu memancarkan hujan energi perak dalam jumlah besar, energi yang mengerikan itu menyesakkan. Duar. Ye Tianfei menolak untuk mempercayainya dan meninju ke depan. Tinjunya semakin membesar dan menghantam pagoda. Kekuatan fisik 180.000 naga tercurah. Duar-duar. Kemudian Ye Tianfei meninju terus-menerus bertabrakan dengan pagoda perak. Setelah sekitar 7 pukulan, badan Ye Tianfei tiba-tiba terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Pagoda ini dapat terus menyerap berbagai energi dan hukum dalam kekosongan ini untuk diisi ulang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, kurasa aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan fisikku sendiri. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Wah, sekuat apapun kekuatan fisikmu, kau tidak akan selalu bisa mempertahankan puncaknya. Kau jelas bukan tandingan pagoda Jiuxuanku. Pagoda Jiuxuanku mengandung hukum-hukum Dao yang agung, dan dapat terus-menerus menyerap energi dan hukum-hukum dalam kehampaan yang kacau. Pagoda itu dapat terus-menerus mengisi ulang konsumsi, dan energinya tidak akan pernah habis. Makhluk surgawi yang sempurna dari keluarga Shen berteriak keras ketika dia melihat Ye Tianfei yang terkejut kembali. Pagoda besar itu memancarkan cahaya perak,
Sangat dingin, dan maju selangkah demi selangkah. Ye Tianfei tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan hukum 10.000 pedang kembali menjadi satu, dia tidak akan mampu mengalahkan pagoda ini. Binatang kecil, waktu kematianmu telah tiba. Dewa abadi dari keluarga Shen memanfaatkan situasi tersebut dan terus mengembangkan badannya. Dia bekerja sama dengan pagoda untuk meninju Ye Tianfei. Tanda tinju besar muncul, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung menguras semua energi dan hukum di depannya. Baiklah, kalau begitu mari kita coba telapak dao surgawi, kata Ye Tianfei dalam hatinya. Ye Tianfei sudah lama ingin mencoba kekuatan tapak dao surgawi, yang didasarkan pada 3 prinsip besar dao. Telapak dao surgawi adalah teknik telapak tangan luar biasa yang dapat terus ditingkatkan. Metode peningkatan khusus adalah dengan terus memahami dan mempraktikkan lebih banyak hukum dao. Setiap kali telapak dao surgawi menggabungkan satu hukum dao lagi, kekuatannya akan meningkat. Telapak dao surgawi di antara 3 hukum besar adalah telapak dao surgawi yang paling dasar. Ye Tianfei menggunakan telapak dao surgawi. Jejak telapak tangan yang besar muncul dalam sekejap, telapak tangan dan setiap jari memancarkan cahaya ilahi, yang sangat berat. Tampaknya ada hantu dunia yang melayang naik turun di antara telapak tangan dan jari-jari, dan ada galaksi yang menggantung, luas dan tak terbatas, dengan penglihatan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Segel telapak dao surgawi terdorong maju dan bertabrakan dengan pagoda besar. Duar. Tinju dari Dewa Abadi sempurna dari keluarga Shen juga kena, mengenai jejak telapak tangan Heavenly Dao Palem. Duar. Telapak dao surgawi menerima serangan dari pagoda dan tinju, tetapi tidak menyerah sedikit pun. Telapak dao surgawi melayang di sana, dan aura energi yang mengerikan melonjak ke depan. Duar. Di tengah pertempuran antara kedua belah pihak, energi tak berujung terus meledak, dan energi penghancur menyebar seperti lautan. Bagaimana ini mungkin? Dewa abadi dari keluarga Shen tidak dapat menerimanya. Ini sudah menjadi cara serangan terkuatnya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Tianfei. Teknik telapak tangan yang diperagakan Ye Tianfei begitu maju, hingga dia setara dengannya. Setelah Ye Tianfei melancarkan telapak dao surgawi, dia mengincar 3 makhluk surgawi junior yang tersisa dari keluarga Shen dan melancarkan kunci pikiran dan pedang hati tak kasat mata, menyerang mereka, mengakibatkan 3 makhluk surgawi junior dari keluarga Shen berteriak bersamaan, lalu mereka terlempar keluar bagaikan 3 layang-layang yang talinya putus. Ledakan. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan cahaya pedang tebal yang menyilaukan mencekiknya. Beraninya kau. Dewa abadi sempurna dari keluarga Shen meraung, dan dengan sekejap badannya, dia bergegas ke depan 3 dewa muda dan menghalangi cahaya pedang Ye Tianfei untuk mereka. Coba aku lihat berapa banyak yang bisa kau selamatkan. Ye Tianfei mensibir, mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa, dan langsung berteleportasi kedua makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen yang baru saja jatuh ke tanah. 2 makhluk surgawi tingkat menengah yang baru saja dilukai oleh Ye Tianfei akhirnya bangkit. Mereka pucat dan lemah. Mereka meminum pil obat sambil menyaksikan pertarungan sengit antara makhluk surgawi sempurna dari keluarga Shen dan Ye Tianfei. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Tianfei akan tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Terkejut, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Terlambat. Teriak Ye Tianfei, lalu menggunakan kunci pikiran untuk menekan 2 makhluk surgawi perantara pada saat yang sama, lalu meninju mereka. Tolong. Kedua makhluk surgawi perantara itu ditekan oleh kunci pikiran dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Merasakan kekuatan fisik Ye Tianfei yang mengerikan, mereka ketakutan dan berteriak pada saat yang sama. Berhenti. Dewa abadi sempurna dari keluarga Shen sangat terganggu oleh gaya bertarung Ye Tianfei yang tidak menentu dan sulit dipahami, dan meraung dengan marah. Engah. Tinju Ye Tianfei menyapu, langsung menghancurkan 2 makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen hingga berkeping-keping, mengubah mereka menjadi 2 bola kabut darah. 2 jiwa muncul sambil menjerit dan melarikan diri ke kejauhan. Kedua jasad itu penuh dengan retakan, jelas terlihat mereka mengalami luka serius. Hehe, kau tidak bisa melarikan diri. Sebuah bayangan hantu hitam berkilau muncul, dan dengan lambaian tangannya, dia menciptakan kabut hantu yang mengerikan, yang menyelimuti jiwa 2 makhluk surgawi perantara dari keluarga Shen. Oh tidak, kau adalah seorang kultivator hantu.
Kedua makhluk surgawi tingkat menengah dari keluarga Sen berteriak ketakutan ketika mereka melihat Huang Sang mendekati mereka dengan niat jahat di tengah kabut hantu yang mengamuk. Ya, aku adalah seorang kultivator hantu, dan sekarang kalian berdua adalah milikku. Huang Sang tertawa dingin dan menerkam. Tolong, dua badan jiwa surgawi tingkat menengah dari keluarga Sen telah menderita luka pareh. Mereka sama sekali bukan tandingan Huang Sang dan berteriak ketakutan. Nak, hentikan. Dewa abadi yang sempurna dari keluarga Sen tiba dan meraung. Demi berjaga-jaga, dia telah memindahkan keempat makhluk surgawi utama keluarga Sen yang dilukai Ye Tianfei ke menara hantu, dan kemudian ingin bergegas menyelamatkan dua makhluk surgawi perantara. Duar, Ye Tianfei menggunakan telapak dao surgawi lagi dan menyerang ke depan. Teknik telapak tangan seperti ini lagi. Mata makhluk surgawi yang sempurna itu menyipit, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia baru saja merasakan kekuatan telapak dao surgawi dan tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat mendesak menara raksasa yang dibentuk oleh 9 pagoda untuk melawan. Haha, bagus sekali. Setelah mendapatkan badan jiwa dari dua guru surgawi, badan hantuku bisa ditingkatkan lagi. Pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba tertawa. Ternyata dia telah menaklukkan dua makhluk surgawi perantara dari keluarga Sen dan memurnikan serta menyerap mereka. Badan jiwa seorang master surgawi mengandung energi jiwa yang kuat, yang dapat meningkatkan badan hantu miliknya. Memanggil, Huang Sang memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan. Wah, di mana orang-orangku dari keluarga Sen? Keluarkan mereka segera. Dewa abadi yang sempurna dari keluarga Sen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan napas kedua dewa abadi perantara itu. Dia terkejut dan meraung ke arah Ye Tianfei. Hehe, mereka sudah selesai bermain, kamu tidak perlu memperhatikan mereka, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Semua jiwa yang jatuh ke tangan Huang Sang akan menjadi energi kultivasinya, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Raungan, nak, kau telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Sen. Kami, keluarga Sen, tidak akan pernah berhenti bertarung denganmu sampai salah satu dari kami mati. Dewa abadi dari keluarga Sen itu mengamuk. Aura pembunuhnya terlihat oleh mata telanjang. Dia menyerbu ke arah Ye Tianfei seperti orang gila. Belum lama ini, dia membawa sekelompok besar pria dari keluarga Sen, setidaknya ratusan orang. Sekarang semua dewa emas telah terbunuh, 2 dewa surgawi juga telah terbunuh, dan 5 yang tersisa semuanya terluka. Dia satu-satunya yang baik-baik saja. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Keluarga Sen adalah keluarga besar di kelompok dunia Qiancang dari 7 kelompok dunia inti. Biasanya, tidak banyak orang yang mau memprovokasi mereka. Namun sekarang, mereka telah menderita kerugian besar di tangan seorang anak muda dari kelompok dunia terpencil. Bahkan jika aku tidak membunuh orang-orang dari keluarga Senmu, apakah keluarga Senmu akan membiarkanku pergi? Ye Tianfei tersenyum dingin dan tidak setuju. Ye Tianfei tahu bahwa dia telah memprovokasi Sen Jie karena Peng Rou. Bahkan jika dia tidak memprovokasi keluarga Sen, Sen Jie tidak akan membiarkannya pergi. Jika demikian, dia mungkin juga menyerang lebih dulu dan memulai pembunuhan massal. Saudara Sen, kami sudah sampai. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Kakak Mei, akhirnya kau di sini. Cepat, mari kita bekerja sama dan bantu aku membunuh binatang kecil ini. Makhluk surgawi sempurna dari keluarga Sen sangat gembira saat melihat ini. 4 makhluk surgawi yang lebih sempurna ada di sini. Ye Tianfei sedikit terkejut. Lupakan saja, jangan bertengkar lagi. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan tempur makhluk surgawi yang sempurna memang sangat kuat. Ye Tianfei tidak tahu apakah dia bisa melawan 4 makhluk surgawi yang sempurna pada saat yang sama, dan tidak perlu bertarung mah-tei-mah-teihan. Wah, mah-tei kau. Dewa surgawi sempurna dari keluarga Sen melihat perubahan ekspresi Ye Tianfei dan tahu bahwa Ye Tianfei ingin pergi. Dia tidak mau membiarkan Ye Tianfei pergi. Dia meraung dan melancarkan serangan hebat. Duar. Menara raksasa itu menghancurkan kehampaan dan terguling. Kobaran api yang berkobar keluar dari badan dewa abadi keluarga Sen. Dia benar-benar akan membakar esensi dan darahnya sendiri. Ledakan. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya.
Leluhur, bantu aku membunuh musuh. Raung dewa abadi sempurna dari keluarga Sen. Hantu dewa di belakangnya adalah leluhur keluarga Sen, dewa kuno. Ketika seni bela diri keluarga Sen dipraktikkan ke tingkat tinggi, mereka dapat meniru sosok leluhur ini dan meningkatkan kekuatan seni bela diri. Bayangan leluhur keluarga Sen mengangkat lengannya dan meninju ke arah Ye Tianfei. Duar-duar. Keempat makhluk surgawi sempurna yang bergegas dengan kecepatan penuh di kejauhan juga menggunakan energi mereka melalui udara untuk menekan Ye Tianfei. Orang baik, teriak Ye Tianfei, tidak lagi tertarik untuk bertarung. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan ribuan senjata ajaib abadi emas muncul pada saat yang sama, semuanya aktif, membentuk formasi pertempuran, dan meledak ke arah keabadian sempurna dari keluarga Sen. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya lagi dan melemparkan ratusan bendera formasi, membentuk formasi besar, menghalangi dirinya dan keabadian sempurna keluarga Sen. Ye Tianfei menggunakan telapak dao surgawi dan menyerang ke arah keabadian sempurna dari keluarga Sen. Raungan, raungan. Makhluk surgawi sempurna milik keluarga Sen meraung keras karena marah, dan berusaha mateh-matehan untuk menghentikan Ye Tianfei pergi. Namun, Ye Tianfei memiliki terlalu banyak metode. Setelah menggunakan beberapa metode serangan berturut-turut, dia menggunakan Mind Lock lagi, dan belenggu tak terlihat dipasang pada keabadian sempurna dari keluarga Sen. Ayo bertarung lagi lain kali. Ye Tianfei berbalik dan pergi. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktu, meninggalkan bayangan. Kemudian dia mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan menghilang dalam sekejap. Saudara Sen, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, 4 makhluk surgawi yang sempurna dari kejauhan bergegas dan menyerang pada saat yang sama untuk menghadapi ribuan senjata sihir abadi emas dan lebih dari 100 formasi besar yang baru saja dilemparkan Ye Tianfei. Senjata-senjata dan formasi-formasi ajaib ini tidak ada apa-apanya bagi para dewa emas sempurna ini dan dapat dengan mudah dihancurkan, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, dapat menyebabkan rintangan bagi mereka. Kejar. Tak lama kemudian, makhluk surgawi sempurna dari keluarga Sen dan 4 makhluk surgawi sempurna yang baru saja tiba mulai mengejar ke arah tempat Ye Tianfei pergi. Mereka mengejar, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Jangan takut, mereka tidak akan bisa mengejarku. Dan bahkan jika mereka berhasil mengejarku, aku masih bisa mengatasinya. Bahkan jika aku tidak bisa menang, hidupku tidak akan terancam. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum sambil bergerak dengan kecepatan penuh, tidak khawatir sama sekali. Ye Tianfei penuh percaya diri saat ini. Dalam pertempuran tadi, dia bertarung melawan 8 makhluk surgawi sendirian, membunuh 2 orang dan melukai 5 orang. Hasil seperti itu mengangkat konsep ideologis Ye Tianfei ke tingkat yang lebih tinggi. Dulu, saat Ye Tianfei baru saja meninggalkan 3000 dunia dan memasuki lautan hampa yang kacau, dia selalu menahan diri saat bertemu dengan para master surgawi dan akan melarikan diri semampunya. Tapi sekarang, Ye Tianfei dapat dengan mudah menghadapi para penguasa surgawi. Sama seperti itu, di lautan hampa yang luas dan kacau, Ye Tianfei melarikan diri di depan, dan 5 makhluk surgawi yang sempurna mengejarnya dari belakang, selama beberapa hari. Sekitar 5 hari kemudian, oh tidak, aku tidak bisa merasakan napas anak itu lagi. Aku juga, sepertinya kita telah kehilangan dia. Kelima makhluk surgawi yang sempurna tidak dapat merasakan napas Ye Tianfei. Mereka semua tercengang dan tidak tahu ke arah mana harus mengejar. Kutu kupret. Makhluk surgawi sempurna dari keluarga Sen berdiri di tengah kehampaan yang luas dan kacau, memikirkan adegan di mana Ye Tianfei telah membunuh anggota keluarga Sen sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ah! Dasar binatang kecil bernama Ye, tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Dewa abadi sempurna dari keluarga Sen tiba-tiba meraung ke langit, dan gelombang suara bergulung-gulung, mengguncang kehampaan kacau yang tak berujung. Keempat sahabatku, ikut aku kembali ke grup dunia Qianchang terlebih dahulu. Keluarga Sen akan segera pindah, dan aku harap kalian bisa membantu. Setelah beberapa saat, makhluk surgawi sempurna dari keluarga Sen memaksa dirinya untuk tenang, menenangkan emosinya, dan berkata kepada 4 makhluk surgawi sempurna yang datang untuk membantu. Langkah besar. Keempat makhluk surgawi yang sempurna tercengang ketika mendengar ini.
Ya, jangan khawatir, jika kalian berempat bisa pergi membantu, keluarga Sen kami pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Kata makhluk surgawi yang sempurna dari keluarga Sen. Baiklah kalau begitu, kami akan mengikuti saudara Sen Min kembali. Setelah mendengar ini, keempat makhluk surgawi yang sempurna saling memandang, lalu mengangguk pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka berbicara. Mereka semua tahu bahwa keluarga Sen adalah keluarga besar di kelompok dunia Qianchang, dan mereka selalu sangat memperhatikan kemewahan dan kemewahan. Jika keluarga Sen setuju untuk membayar, itu pasti akan sangat besar. Baiklah, ayo cepat kembali sekarang, kata Sen Min, lalu dia membawa keempat makhluk surgawi sempurna itu kembali ke kelompok dunia Qianchang. Kamu sangat menikmati pertempuran ini. Pada saat ini, Ye Tianfei sedang melakukan perjalanan di kehampaan yang luas dan kacau, bergerak menuju ke arah kelompok dunia Tianyan. Faktanya, rute yang ditempuh Ye Tianfei menuju kelompok dunia Tianyan dan rute yang ditempuh Sen Min dan keempat rekannya untuk kembali ke kelompok dunia Qianchang tidak terlalu berbeda, karena kedua kelompok dunia itu tidak berjauhan. Hanya saja Ye Tianfei ada di depan dan Sen Min dan kelompoknya ada di belakang, jadi mereka terhuyung-huyung. Ya, bertarung melawan 8 makhluk surgawi sekaligus. Aku memperoleh banyak hal dari pertempuran ini, terutama bertarung melawan makhluk surgawi yang sempurna. Ini adalah pengalaman bertarung yang sangat langka. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini memberi Ye Tianfei pemahaman yang akurat tentang kekuatan tempurnya saat ini, dan juga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Sekarang Ye Tianfei tidak lagi takut pada para dewa. Di masa lalu, makhluk surgawi dianggap sebagai guru bagi Ye Tianfei, tetapi sekarang dia tidak lagi dianggap sebagai guru. Dengan kekuatan tempurmu yang komprehensif saat ini, kau sudah bisa melawan makhluk abadi surgawi yang sempurna. Saat kau berhasil menembus dan menjadi makhluk abadi surgawi, kau mungkin akan bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka. Bahkan, kau sudah bisa mengalahkan banyak makhluk abadi surgawi sekarang, kata Hun Lao. Saya ingin mengolah tingkat keabadian emas 99 kembali ke keabadian sejati. Saya tidak akan menerobos ke keabadian surgawi secepat itu. Di setiap alam besar di masa depan, saya akan mengolah 99 kembali ke keabadian sejati. Jawab Ye Tianfei. Baiklah, benar sekali. Hanya dengan mempraktikkan 99 kembali ke keabadian sejati di setiap alam, Anda dapat memiliki peluang lebih besar untuk menerobos dan menjadi dewa di masa depan. Pada saat ini, jiwa yang tersisa tiba-tiba berbicara. Senior, bagaimana kabarmu sekarang? Sepertinya kamu telah mengakhiri retretmu. Ye Tianfei merasakan bahwa jiwa yang tersisa telah keluar dari retret, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sangat gembira. Sebelumnya, jiwa yang tersisa ini pergi menyendiri untuk berlatih dengan 20 kristal dewa. Meskipun ia sesekali berkomunikasi dengan Ye Tianfei setelahnya, ia masih menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan untuk berlatih. Sekarang jelas bahwa ia telah keluar. Ya, aku sudah keluar, ucap jiwa yang tersisa itu sambil tersenyum. Saat berikutnya, seorang pria parubaya yang anggun muncul di depan Ye Tianfei. Senior, apakah kamu sekarang memiliki badan dari daging dan darah? Ye Tianfei menatap pria parubaya di depannya, meraba badannya, dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, setelah aku memurnikan 20 kristal dewa, awalnya aku memiliki badan yang terbuat dari daging dan darah. Meskipun badanku saat ini tidak penuh dengan darah dan energi dan jauh lebih rendah daripada badan setengah dewaku saat itu, akhirnya aku bukan lagi jiwa yang tersisa, tetapi orang yang hidup. Pria parubaya itu berbalik, melihat badan barunya, lalu berkata, meskipun badan baruku tidak memiliki darah dan energi yang kuat sekarang, jangan remehkan itu. Ini adalah badan yang aku bentuk ulang menggunakan 20 kristal ilahi. Ini memiliki fondasi yang sangat bagus. Di masa depan, aku akan menempa badan ini menjadi badan setengah dewa yang sangat keras. Kata pria parubaya itu, tampak mengagumi badan barunya. Senior, kamu sekarang berada di alam mana? Ye Tianfei merasakan badan pria parubaya ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, alam badanku seharusnya adalah alam keabadian emas yang sempurna, tetapi kekuatan tempurku yang sebenarnya tidak lebih lemah darimu. Karena situasiku lebih rumit,
kekuatan tempurku tidak bisa diukur hanya dari alamku. Kata pria paruh baya itu. Ye Tianfei, terima kasih telah membawaku keluar dari jalur reinkarnasi 3000 dunia, dan telah memberiku sumber daya yang cukup selama kurun waktu ini, sehingga aku dapat memperoleh kembali badanku dan terlahir kembali dengan begitu cepat. Sekarang aku siap untuk pergi sendiri, mencari peluang, memulihkan alam dan kekuatanku sebelumnya. Jalan yang ingin kutempuh berbeda dari jalanmu, jadi aku tidak akan bersamamu di masa depan. Kata pria paruh baya itu. Baiklah, senior benar, kamu punya jalanmu sendiri, kamu tidak bisa selalu mengikutiku. Meskipun Ye Tianfei sedikit enggan, dia mengangguk setuju. Apa maksudmu dengan jalan atau tidak jalan? Kau pasti berencana untuk diam-diam mengambil harta karunmu sebelumnya dan tidak ingin membawa kami bersamamu. Kau berbicara dengan sangat baik. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak senang ketika mendengarnya dan berkata sambil cemberut. Karena pria parubaya ini pernah berkata bahwa dia memiliki beberapa harta karun di laut kekosongan kekacauan, dan dia berencana untuk mengambil harta karun tersebut sebagai dasar kebangkitannya. Ulat sutra naga bertanduk emas telah memikirkannya sepanjang waktu. Haha, aku memang punya beberapa harta karun, dan aku berencana untuk mengambilnya. Tapi jangan khawatir, aku akan meninggalkan beberapa harta karun itu untukmu. Aku dulunya adalah seorang guru setengah dewa, dan harta karunku masih sangat banyak. Aku akan memilih beberapa harta karun yang cocok untukmu dan meninggalkannya untukmu. Pria parubaya itu tidak dapat menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas. Kau harus menepati janjimu, tanya ulat sutra naga bertanduk emas segera. Jangan khawatir, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Selain itu, saat aku mendapatkan kembali kekuatan setengah dewaku, aku akan membawa kalian semua ke dalam kemuliaan. Seorang dewa setengah masih bisa bertahan hidup dengan baik di laut kekosongan kekacauan. Pria parubaya itu berkata, baiklah, semuanya, aku pergi dulu, hati-hati. Pria parubaya itu sangat bebas dan santai, lalu berpamitan kepada Ye Tianfei dan yang lainnya. Dia tahu keberadaan ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Hun Lao. Senior, tunggu, aku punya sejumlah sumber daya di sini, biar ku berikan padamu. Ye Tianfei berkata cepat, tidak perlu, jangan khawatir, aku punya harta karun tak jauh dari sini. Tidak lama lagi aku akan menjadi kaya. Aku pergi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Senior, jaga dirimu juga. Ye Tianfei melambaikan tangan dan berkata. Pria parubaya itu berbalik dan melangkah pergi. Pemulihan badannya berarti awal yang baru. Dia tidak sabar untuk memanfaatkan waktu untuk memulihkan alam dan kekuatannya sebelumnya dan mereproduksi kejayaannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki suasana hati untuk terus mengikuti Ye Tianfei? Ye Tianfei tentu saja mengerti suasana hatinya. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa mengatakan bahwa aku memiliki gelar di laut kekosongan kekacauan saat itu, demigod bebas dan mudah. Dalam waktu dekat, jika kamu mendengar bahwa demigod bebas dan mudah muncul kembali di laut kekosongan kekacauan, jangan tanya, itu aku. Gerakan badan pria parubaya itu sangat cepat. Dia pergi jauh dalam sekejap lalu menghilang. Kemudian sebuah suara kembali dari jauh dan terdengar di depan Ye Tianfei. Demigod yang bebas dan mudah. Gelar ini sangat cocok untuk temperamennya. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum saat dia melihat punggungnya yang menjauh. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk melanjutkan perjalanannya menuju arah kelompok dunia Tianyan. Sepanjang perjalanan, Ye Tianfei tidak memasuki kelompok dunia lain untuk bermain, tetapi langsung menuju tujuannya, kelompok dunia Tianyan. Namun, tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa banyak kelompok dunia dan dunia sedang diserang, dan kekuatan keseluruhan kelompok dunia dan dunia ini tidak terlalu kuat. Kelompok penyerang termasuk pasukan faksi gelap dan pasukan kota iblis. Kelompok-kelompok dunia dan dunia-dunia ini dipenuhi dengan asap dan perang. Saat Ye Tianfei melewati sebuah kelompok dunia yang disebut kelompok dunia Tianma, dia melihat pasukan besar iblis berbaris memasuki dunia ini dengan cara yang perkasa. Kemanapun mereka pergi, mahiat-mahiat berserakan di mana-mana dan sungai-sungai darah mengalir. Tak terhitung banyaknya nyawa tak berdosa yang melayang.
Tak terhitung banyaknya serpihan jiwa, yang menggambarkan garis-garis jiwa-jiwa yang dizalimi, melayang di dunia ini, memancarkan tangisan sedih, seolah-olah menuduh perang yang kejam dan tak berperi kemanusiaan ini. Tidak mungkin, mengapa pasukan iblis ini menyerang kelompok dunia dengan kekuatan biasa. Dibandingkan dengan kelompok dunia inti itu, kelompok dunia ini seharusnya sangat lemah dan tidak layak disebut, dan tidak akan ada yang berharga. Mengapa itu menjadi sasaran pasukan iblis? Mungkinkah itu untuk merebut wilayah dan memperluas wilayah? Ye Tianfei mengerutkan kening ketika dia melihat adegan pembunuhan yang kejam, dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Namun, Ye Tianfei tidak mengambil tindakan, karena Ye Tianfei tidak mengetahui alasan terjadinya perang ini, dan perang seperti itu seharusnya terjadi setiap hari di laut kekosongan kekacauan. Ye Tianfei tidak ingin menjadi penyelamat dan mengurus hal-hal ini. Kakek, apa yang terjadi padamu? Kakek, cepatlah bangun dan jangan menakutiku. Di salah satu dunia dalam kelompok dunia ini, seorang gadis kecil berdiri di tumpukan mayat berdarah, dengan putus asa mengguncang badan seorang lelaki tua berambut putih yang telah lama meninggal, menangis dengan sangat sedih. Masih ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Keluarga ini awalnya adalah penguasa dunia ini. Kita harus memangkas rumput liar dan membunuh semua musuh. Kita tidak boleh meninggalkan satu pun yang tersisa. Seorang pria kuat dari klan iblis menemukan gadis kecil itu dan berkata dengan dingin. Ras iblis pada dasarnya sangat kejam. Di mata mereka, kehidupan tidak ada nilainya seperti setitik debu. Orang kuat dari klan iblis itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Cahaya iblis yang menyilaukan keluar dari jarinya dan berubah menjadi pedang iblis yang menebas ke arah kepala gadis kecil itu. Ye Tianfei merasakan beberapa emosi ketika melihat pemandangan ini. Gadis kecil ini tampak baru berusia 4 atau 5 tahun. Semua kerabatnya mungkin telah dibunuh oleh iblis. Dia berada di saat yang paling menyedihkan dan tak berdaya. Sekarang dia bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Ye Tianfei tiba-tiba merasa kasihan di dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, dia menggunakan pedang hati yang tak terlihat. Dengan suara keras, kepala prajurit klan iblis yang kuat itu langsung meledak, seperti semangka yang hancur, meneteskan jus. Siapa itu? Ada 5 atau 6 iblis kuat lainnya di dekatnya, yang semuanya memiliki kekuatan seperti makhluk surgawi junior. Ketika mereka melihat rekan mereka tiba-tiba mati, mereka semua terkejut dan marah dan segera bergegas. Tetapi mereka tidak melihat siapa yang melakukannya, mereka hanya melihat gadis kecil tak berdaya berdiri di antara tumpukan mayat. Pasti ada hubungannya dengan binatang kecil ini. Salah satu makhluk surgawi iblis menunjuk ke arah gadis kecil itu dan berkata. Gerakannya sangat cepat. Ia langsung tiba di depan gadis kecil itu dan mengulurkan cakarnya untuk menangkap gadis kecil itu. Itu monster. Kalian monster jahat yang membunuh kakek. Aku ingin membalaskan dendamnya. Gadis kecil itu tiba-tiba terkejut ketika melihat Tuan Monster datang di depannya. Kemudian dia ingat bahwa kakeknya dibunuh oleh monster-monster ini. Dia tidak lagi takut, tetapi menjadi marah. Dia menunjuk Tuan Monster dengan tangan kecilnya dan mengumpat dengan keras. Lalu dia benar-benar mencabut sebilah belati, mengayunkannya terus-menerus saat dia menyerbu ke arah iblis yang kuat itu. Keluarga tempat gadis kecil ini berasal pada awalnya adalah keluarga besar di dunia ini. Setiap anak dalam keluarga tersebut telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Jadi meskipun gadis kecil ini baru berusia 4 atau 5 tahun, dia sudah mulai berlatih seni bela diri, dan keterampilan pedang yang dia tunjukkan sangat bagus. Tetapi kekuatan seperti itu sungguh tidak masuk akal bagi iblis yang kuat. Cakar iblis yang kuat dari pemimpin klan iblis memancarkan energi iblis yang kuat, yang secara langsung menekan gadis kecil itu. Melihat gadis kecil itu akan hancur, Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan pedang hati tak terlihat dan kunci kekuatan hati. Peri iblis itu tiba-tiba membeku dan berdiri di sana tidak dapat bergerak, dengan kengerian di wajahnya. Oh tidak, semuanya, hati-hati, ada musuh yang kuat, sembunyilah di dekat sini. Peri iblis itu ketakutan dan berteriak keras sambil berjuang mah-teihan. Di mana? Para makhluk surgawi iblis lainnya juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka semua melepaskan energi jiwa mereka untuk mencari musuh kuat yang bersembunyi di sekitar. Ke arah sana.
Salah satu penguasa iblis dengan energi jiwa yang sangat kuat benar-benar menemukan sosok Ye Tianfei dan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Kemudian, para prajurit klan iblis yang kuat itu semua terbang ke udara, berteriak dan bergegas menuju posisi Ye Tianfei. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka semua. Ye Tianfei berdiri tinggi di langit yang jauh dan menatap acuh tak acuh pada monster-monster kuat itu, dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei sekali lagi menggunakan pedang hati tak terlihat dan kunci kekuatan hati untuk menyerang monster kuat itu secara bersamaan. Dengan tingkat energi mental Yun Fei saat ini, menggunakan dua seni bela diri energi mental ini untuk berhadapan dengan makhluk surgawi junior sangatlah efektif dan lawan tidak memiliki cara untuk menghindar. Apa yang terjadi? Para prajurit iblis yang kuat itu diserang oleh pedang hati yang tak terlihat dan kunci hati pada saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat bergerak dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan cahaya pedang tebal melesat keluar dan menyapu. Lalu dia memotong-motong semua monster yang kuat itu menjadi beberapa bagian. Ye Tianfei kini memiliki cukup pengalaman dalam melawan para dewa surgawi. Ia tampak semakin tenang dan kalem saat melawan mereka. Kekuatan tempur yang dapat ia kerahkan juga semakin kuat. Sangat mudah baginya untuk menghadapi para dewa surgawi junior dari klan iblis ini. Ah! Teriakan terus terdengar. Setelah badan para prajurit iblis yang kuat itu dipotong-potong, badan jiwa mereka muncul satu demi satu. Badan jiwa mereka sudah ditutupi dengan retakan yang jelas. Keterampilan pedang yang baru saja digunakan Ye Tianfei terus mengekspos badan mereka dan juga melukai badan jiwa mereka. Musuh terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka. Ayo kembali dan cari bala bantuan. Para makhluk surgawi junior dari ras iblis ini tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh kuat yang tidak dapat mereka kalahkan, dan mereka berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Hehe, kamu milikku sekarang. Huang Sang sudah membuat persiapan dan memblokir jiwa monster kuat ini. Kabut hantu yang besar meletus, dan satu demi satu dinding hitam mengilap muncul, mengelilingi area ruang ini. Ini adalah teknik membangun dinding hantu. Beberapa waktu lalu, Huang Sang memurnikan jiwa banyak master abadi surgawi. Sekarang, level seni hantunya telah mencapai level yang lebih tinggi. Mudah baginya untuk berurusan dengan jiwa para master abadi surgawi yang terluka ini. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pasukan iblis di kejauhan juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dan beberapa pemimpin memimpin sekelompok besar orang untuk bergegas ke sini. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan cahaya pedang tebal melesat keluar. Teknik 10.000 pedang kembali ke satu milik Ye Tianfei saat ini telah mencapai level 700.000 pedang. Teknik ini sangat mematikan jika digunakan untuk menghadapi para anggota suku monster dengan kekuatan rata-rata. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua anggota suku iblis di dekatnya dibunuh oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menghisap gadis kecil itu, lalu menyegelnya dan membuatnya pingsan. Aku akan membawamu pergi dari dunia ini terlebih dahulu, lalu menenangkanmu. Kata Ye Tianfei lembut. Lalu dia membawa gadis kecil itu pergi. Apa yang terjadi di sana? Ayo kita pergi dan melihatnya. Suku iblis lainnya di kejauhan bergegas mendekat. Perang adalah hal yang paling kejam bagi makhluk-makhluk tak berdosa ini. Ye Tianfei melihat mahiat-mahiat berdarah yang bertumpuk di mana-mana di kelompok dunia ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kemudian Ye Tianfei melangkah maju dan menghilang, lalu meninggalkan kelompok dunia ini dan terus bergerak menuju ke arah kelompok dunia Tianyan. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei meneruskan perjalanannya di lautan hampa yang kacau. Hehe, aku telah memanen beberapa jiwa abadi lagi. Semuanya berkualitas sangat baik. Huang Sang telah mengendalikan jiwa beberapa iblis abadi dan saat ini sedang memurnikan dan menyerapnya. Tuan Huang, setelah memurnikan dan menyerap jiwa para dewa iblis ini, kekuatanmu seharusnya bisa meningkat lagi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Selanjutnya, jika kamu membunuh lebih banyak makhluk abadi, jika aku dapat memurnikan dan menyerap cukup banyak jiwa abadi, aku akan mengalami transformasi cepat atau lambat, dan kemudian kekuatanku akan mengalami lompatan kualitatif. Kata Huang Sang. Jika ada makhluk abadi yang datang untuk memprovokasiku, aku akan membunuh lebih banyak dari mereka.
Jika tidak ada makhluk abadi yang datang untuk memprovokasiku, aku tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Jawab Ye Tianfei. Tentu saja, aku sudah mengikutimu begitu lama, jadi sulit untuk tidak memahami karaktermu. Tapi jangan khawatir, kemanapun kamu pergi, kamu pasti akan menyinggung banyak orang. Kata Huang Sang sambil tersenyum. Tuan Ye, kita akan segera kembali ke kelompok dunia Tianyan. Akhirnya suatu hari, Peng Rou tiba-tiba berkata dengan terkejut. Meskipun dia berada di menara hantu, dia selalu waspada terhadap apa yang ada di depannya. Bagus sekali. Ye Tianfei menghela napas lega. Selama dia mengirim saudara Peng Rou kembali ke kelompok dunia Tianyan, dia akan menyelesaikan misinya. Dengan demikian, ia dapat menjelajah dengan bebas di lautan hampa yang kacau tanpa rasa khawatir apapun. Tidak lama kemudian, sebuah kelompok dunia benar-benar muncul di hadapan mereka. Kelompok itu berukuran cukup besar, dengan sekitar 2 hingga 300 dunia yang tergantung di kehampaan di depan, membentuk sebuah kelompok dunia. Peng Rou dan saudaranya segera bergegas keluar dari menara hantu, tampak sangat bersemangat. Hebat, akhirnya aku kembali, teriak Peng Fang. Sangat disayangkan bahwa banyak anggota keluarga Peng yang pergi menjelajahi alam rahasia ketiadaan bersama kita telah terjebak di alam rahasia ketiadaan selamanya dan tidak akan pernah kembali. Orang-orang dari kuil surgalah yang membunuh banyak orang dari keluarga Peng kita. Peng Rou tiba-tiba teringat bahwa semua orang dari keluarga Peng yang bersamanya dan kedua saudaranya di alam rahasia ketiadaan dibunuh oleh orang-orang dari kuil surga. Kalau tidak, orang-orang dari keluarga Peng itu akan dapat kembali ke kampung halaman mereka bersamanya dan kedua saudaranya. Dia tidak dapat menahan perasaan sedih dan berkata dengan lembut, "Kakak, jangan khawatir. Kami akan selalu mengingat dendam ini. Aku akan berlatih keras setelah kembali. Ketika aku cukup kuat di masa depan, aku akan membalas dendam pada kuil para dewa." Kata Peng Fang sambil menggertakkan giginya. "Jangan bertindak gegabah. Kau hanyalah dewa emas sekarang. Bahkan jika kau menjadi dewa surgawi atau bahkan dewa setengah di masa depan, kau tidak akan pernah bisa menandingi kuil dewa surgawi. Aku akan melaporkan masalah ini kepada leluhur keluarga kita dan biarkan dia yang menanganinya." Peng Rou terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan kakaknya. Ia tahu bahwa kakaknya terkadang keras kepala dan ia takut bahwa ia benar-benar akan pergi ke kuil dewa surgawi karena dorongan hati. Kuil para dewa terkenal di seluruh laut kekosongan kekacauan, dan konon katanya ada banyak dewa setengah kuat yang memimpin. Bahkan leluhur keluarga Peng mungkin tidak sebanding dengan kuil para dewa. Tuan Ye, ini adalah kelompok dunia Tianyan, kampung halaman saya. Sekarang saya akan membawa Anda kembali ke semua dunia yang dimiliki keluarga saya untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Peng Rou dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dan berkata kepada Ye Tianfei. "Benar sekali, Tuan Ye. Aku akan membawamu kembali ke keluarga Peng sekarang juga. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik." Peng Fang juga berkata kepada Ye Tianfei dengan antusias. "Kurasa sebaiknya aku tidak mengunjungi keluarga Pengmu. Aku akan datang lagi saat ada kesempatan. Aku sudah menyelesaikan misiku dengan mengirimmu ke sini." Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa meskipun dia telah berbuat baik kepada saudara Peng Fang, jika dia pergi ke keluarga Peng, petinggi keluarga Peng belum tentu akan begitu antusias terhadapnya. Karena di permukaan dia hanyalah dewa emas, dan dia berasal dari 3.000 dunia besar dan kecil. Di mata orang-orang dari kelompok dunia lain, 3.000 dunia besar dan kecil hanyalah kelompok dunia yang terbelakang dan terpencil. Seorang keturunan muda dari kelompok dunia terbelakang, dan seorang dewa emas pada saat itu, tidak akan diterima dimanapun dia pergi di laut kekosongan kekacauan. "Tuan Ye, apakah Anda akan pergi secepat ini? Karena Anda telah datang ke kelompok dunia Tianyan, Anda harus tinggal di keluarga Peng kami selama beberapa hari." Peng Rou terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei dan langsung berkata, "Ya, Tuan Ye, Anda telah begitu baik kepada kami, dua saudara kandung. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan hidup hari ini. Kami akan melapor kepada leluhur kami segera setelah kami kembali, dan dia pasti akan menyambut Anda dengan hangat." Peng Fang juga berbicara dengan cepat. Kedua saudara kandung itu enggan membiarkan Ye Tianfei pergi sekarang. "Tidak, aku berencana untuk menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Sampai jumpa nanti."
Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lalu berbalik dan pergi. Bersambung.